Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah pemberontakan PKI pada tahun 1948 sampai tahun 1965, terbunuhnya 6 jenderal 1 perwira Angkatan Darat. Maka pada saat itu PKI lah dibalik dalam terbunuhnya 7 jenderal. Pada saat itulah pembasmian PKI di seluruh Indonesia dimulai. Di antara pembasmian PKI di Sumatera Utara, tonton sampai selesai biar tidak salah paham. Sungai Ular adalah sebuah sungai di Sumatera Utara, yang terkenal memiliki arus deras. Oleh sebab itu, Sungai Ular dipilih sebagai tempat untuk mengeksekusi para anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sumatera Utara. Menurut laporan, ada sebanyak 10.500 orang PKI yang dibunuh dan jasadnya dibuang ke Sungai Ular. PKI berdiri di Medan, Sumatera Utara, sejak 1950. Komisaris PKI Medan saat itu adalah Abdul Sarim Nias yang dibantu oleh Natar Zainuddin dan S.M. Tarigan. Kerusuhan terhadap PKI di Medan berlangsung sekitar tanggal 15 Juli tahun 1963 hingga tanggal 16 November tahun 1965. Pada masa itu, rakyat yang pro PKI dan anti PKI saling berseteru satu sama lain. Bahkan, berbagai surat kabar anti PKI juga mulai bertebaran. Puncaknya terjadi setelah peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965, marak terjadi berbagai upaya pembantaian terhadap para anggota dan simpatisan PKI di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Beberapa tempat di Sumatera Utara juga dijadikan sebagai lokasi pembantaian dan penahanan bagi anggota PKI atau mereka yang diduga sebagai PKI. Salah satu lokasi yang dipilih sebagai tempat eksekusi anggota PKI di Sumatera Utara adalah Sungai Ular. Sebab, orang-orang PKI yang dibantai di Sungai Ular berasal dari beberapa wilayah, yaitu Perbaungan, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, dan Pematang Siantar. Markas komunis di Sumatera Utara salah satunya berada di Perbaungan, khususnya Melati. Jika ditotal, sekitar 30 orang yang dibantai pada saat itu dan jasadnya dibuang ke Sungai Ular. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata ada puluhan hingga ratusan orang PKI atau diduga PKI yang dibunuh di Sungai Ular. Sungai Ular menjadi saksi bisu dari peristiwa pembantaian orang-orang terduga PKI. Berdasarkan sumber yang ada, puluhan hingga ratusan jiwa terduga PKI tewas tanpa melalui proses peradilan. Mereka disiksa, dibunuh secara keji, dan jasadnya dibuang begitu saja ke Sungai Ular. Setelah rezim Orde Lama berpindah ke Orde Baru, keberadaan PKI perlahan-lahan mulai hilang. Sebab, Presiden Soeharto sudah mengeluarkan aturan pelarangan PKI dan berbagai kegiatannya. Semoga kisah dan sejarah ini bermanfaat, amin. Dan bila ada kesalahan saya di channel, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.